Shalom, hari yang baru, kesempatan yang baru. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita dikasih kesempatan untuk bisa melakukan renungannya hari ini. Kita membaca dan merenung-renungkan setiap ayat firman Tuhan. Kita berharap dan berdoa kiranya setiap ayat-ayat yang kita baca hari ini benar-benar menjadi pelita dalam hidup kita, ya, menerangi jalan hidup kita sampai kesudahannya. Dan kita berharap dan berdoa Tuhan Yesus menuntut sikap hidup kita untuk bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan benar, melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga Tuhan Yesus merasakan kasih kita dan meminta Bapa untuk mengirimkan rohnya, roh Bapa, janji Bapa ke dalam diri kita. Dan kita berharap orang-orang sekitar kita, bahkan sampai ke ujung bumi, dapat menerima janji Bapa juga, roh dari Bapa sendiri. Amin ya. Amin. Kita perlu untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk mendapatkan hikmat-hikmat agar apa? Agar setiap keputusan kita, setiap apapun yang tindakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil, kita benar-benar tahu itu untuk kerajaan Allah, untuk kepentingan surga. Kita diberkati dan diberi hikmat untuk bisa memberkati. Kita perlu Roh Kudus agar setiap keputusan kita tidak berdasarkan hawa nafsu sebagai manusia, tetapi sebagai manusia rohani yang punya Roh Kudus di dalamnya. Kita perlu bimbingan Roh Kudus agar setiap keputusan dalam hidup manusia itu tidak mendatangkan hukuman dari Bapa, tapi mendatangkan berkat dari Bapa. Kita perlu Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kita dalam membuat keputusan-keputusan yang mendatangkan berkat bagi umat manusia, yang tidak berdasarkan hawa nafsu, ya, atau keinginan sesaat manusia yang mendatangkan murka Allah. Kita saling mengingatkan, kita saling membantu. Amin ya, kita sangat perlu Roh Kudus, roh dari Bapa sendiri. Kita juga tahu orang-orang atau domba-dombanya Tuhan Yesus itu dari Bapa, di mana dunia tidak bisa mengambilnya. Kalau dunia tidak bisa mengambilnya, berarti ada Roh Kudus, roh Bapa yang berasal dari surga. Makanya Tuhan Yesus sebut murid-murid Tuhan Yesus itu bukan berasal dari dunia. Karena apa? Ada roh Bapa di dalam mereka. Maka dikatakan tidak berasal dari dunia. Kita sangat perlu Roh Kudus. Amin ya. Amin. Kita saling membantu, kita saling menguatkan. Bapa itu tidak bisa melihat ketidakkudusan. Makanya Tuhan Yesus sebagai jembatan, perlu kekudusan untuk ke surga. Amin ya. Petrus katakan, karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kepercayaan kepada Tuhan Yesus juga iman. Mengasihi Tuhan Yesus juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kita perlu mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus, dengan benar. Kalau Tuhan Yesus merasakan kasih kita, Roh Kudus yang kita perlukan selama di dunia dan untuk ke surga. Karena kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, percaya, asalkan percaya saja. Tuhan Yesus kan yang mengenal hati, bisa merasakan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan meminta Roh Kudus yang berasal dari Bapa, diberikan kepada manusia, diberikan kepada kita. Kita perlu Roh Kudus agar setiap keputusan atau jalan hidup yang kita ambil mendatangkan berkat bagi kita, bagi keluarga atau orang-orang, bahkan seluruh dunia. Kita perlu Roh Kudus karena kita tahu keputusan-keputusan manusia yang hanya berdasarkan nafsu mereka atau keinginan mereka malah mendatangkan kesusahan bagi manusia.
lainnya, kita tahu itu. Kalau kita tidak bisa merubah orang lain, karena kita tidak punya power ya, baik yang biasa dipandang dunia, kita bisa merubah diri kita sendiri. Kita berdoa, kita berharap, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita perlu Roh Kudus untuk membimbing kita agar setiap tindakan, keputusan atau apapun yang kita ambil dalam hidup kita mendatangkan berkat, bukan mendatangkan murka Bapa atau mendatangkan malah petaka atau kesusahan bagi manusia lain. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu. Amin ya. Amin. Iya. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ya ayat firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Judul perikopnya Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang,
berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun di dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin ya, amin. Jadi perikop ini yang berjudul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama menceritakan efek dari mujizat yang telah dilakukan Petrus. Petrus kan menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 40 tahun. Dari lahir sudah lumpuh, sudah cacat. Disembuhkan saat minta sedekah kepada Petrus. Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Itu perkataan Petrus. Dan ketika orang-orang terheran-heran ya, terkagum-kagum, Petrus berkata, oleh karena kepercayaan kami kepada Yesus Kristus, orang yang telah kalian salib itu, kami adalah saksi kebangkitannya, dan oleh kepercayaan kami ini, orang ini sembuh. Itu yang dikatakan Petrus. Dan masih panjang khotbah yang diberikan Petrus. Nah, ternyata imam-imam besar memanggil mereka. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dari mana kekuatan kalian? Dan lagi-lagi seperti saat Tuhan Yesus melakukan mujizat di depan mata mereka, mereka juga takut, khawatir dengan kekuatan yang mereka punya. Tapi karena takut kepada rakyat yang saat itu mengagung-agungkan nama Allah, karena kesembuhan atau mujizat yang dialami orang yang cacat sejak lahir ini, mereka takut untuk menangkap. Saat itu mereka takut untuk menangkap Petrus maupun Yohanes. Karena apa? Karena orang yang disembuhkan itu sudah berumur 40 tahun. Cacatnya itu sudah 40 tahun. Semua orang sudah tahu. Jadi saat orang ini berjalan, maka orang-orang Yahudi tahu itu benar-benar mujizat dari Allah. Dan saat itu rakyat mengagung-agungkan, memuji nama Allah. Karena Petrus saat menyembuhkan tidak mengambil kemuliaan Tuhan Yesus. Berkata, karena kepercayaan kami. Amin ya. Amin. Jadi saat itu orang-orang Yahudi di Yerusalem memuji-muji nama Allah. Imam-imam besar tidak berani menangkap mereka. Baik, kita akan merenungkan ya dari ayat awal di perikop ini. Saat itu ditulis, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai Bait Allah. Jadi Petrus dan Yohanes saat berbicara di depan banyak orang, didatangi imam-imam dan kepala Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi mereka juga marah karena saat itu mereka mengajar bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kemudian mereka ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena saat itu hari telah malam ya, jadi mereka disidang keesokan harinya.
Di sini dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi saat Petrus dan Yohanes mengajar di Serambi Salomo ya, di Bait Allah, saat itu setelah menyembuhkan, orang-orang jadi percaya, jumlahnya jadi 5.000 laki-laki. Kemarin kan 3.000, sekarang 5.000. 5.000 laki-laki saja, belum anak-anaknya, belum istri-istrinya. Banyak jumlah mereka. Di sini katakan, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas. Kita tahu Kayafas juga imam besar yang mengeluarkan perintah Tuhan Yesus untuk dikorbankan. Kita ingat, Kayafaslah yang mengeluarkan perintah menangkap Tuhan Yesus. Dengan alasan Tuhan Yesus dikorbankan demi bangsa Yahudi, kata Kayafas. Kemudian di sini dikatakan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Itu yang dikatakan. Kamu pakai kuasa apa dalam menyembuhkan orang itu? Jawab Petrus. Saat itu menjawabnya dengan penuh Roh Kudus. Dikatakan seperti ini. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan dari Allah, dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu perkataan mereka. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Itu perkataan Petrus. Yang kita tahu dikutip ya dari kitab Taurat. Kita akan baca ya. Di kitab manakah itu ditulis? Diambil natsnya. Coba kita akan baca. Di Mazmur pasal 118 ayat 22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dikutip dari Mazmur. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu perkataan Petrus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi orang-orang ini, Kayafas dan pemimpin-pemimpin yang lainnya, orang-orang Saduki tahu Petrus dan Yohanes itu pengikut Yesus. Dan herannya, Petrus saat itu sangat berani. Padahal mereka tahu Petrus dan Yohanes itu orang biasa, tidak terpelajar. Tapi mereka heran kenapa bisa berbicara lantang di hadapan mereka dan sangat berani. Bahkan memperkatakan tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali nama Tuhan Yesus. Di sini katakan, karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Itu yang dikatakan Petrus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi saat mereka melihat orang yang berjalan pada cacat sejak lahir, sudah berumur 40 tahun. Saksi mata sudah banyak.
40 tahun mengalami kecacatan dan disembuhkan saat Petrus berkata kepada orang ini, berjalanlah. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Mereka tahu bahwa mujizat itu tidak bisa dibantah lagi. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Mereka mulai mereka-rekakan yang jahat. Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Itu yang dikatakan. Mereka sudah melakukan mujizat yang menyolok. Benar-benar ada di depan mata banyak orang. Orang ini setiap hari diusung, ditaruh di gerbang indah, di bait Allah, minta sedekah. Banyak saksi matanya. Dan sudah berjalan saat itu. Benar-benar mujizat yang menyolok dan tidak bisa disangka lagi. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang-orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Mulai mereka-rekakan yang jahat. Mereka berniat mau mengancam Petrus dan Yohanes agar jangan berbicara lagi atau menyebut nama Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Mereka diancam. Mereka mulai mereka-rekakan yang jahat lagi. Setelah mereka-rekakan yang jahat kepada Tuhan Yesus, mereka mereka-rekakan yang jahat kepada Petrus dan Yohanes. Karena apa? Karena Petrus bisa melakukan mujizat. Mereka khawatir lagi kekuasaan mereka, jabatan mereka. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Kata perkataan Petrus dan Yohanes. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Itu kata mereka. Kami tidak mungkin tidak bersaksi mengenai apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Walaupun mengancam ya. Dan ketika mereka diancam pun Petrus dan Yohanes menjawab, kami tidak mungkin tidak menyiarkan berita mengenai apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat. Mereka hanya bisa mengancam saat itu. Akhirnya melepaskan. Karena saat itu mujizat benar-benar mencolok. Dan orang-orang saat itu benar-benar memuliakan nama Allah. Sehubungan dengan apa yang telah terjadi. Dikatakan sebab orang yang disembuhkan itu, mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Banyak orang memuji Allah. Dan sekali lagi, imam-imam besar saat itu mulai mereka-rekakan yang jahat kepada Petrus dan Yohanes yang melakukan mujizat. Kalau mereka tidak melakukan mujizat, tidak akan disenggol. Tapi saat mereka bisa melakukan mujizat yang tidak bisa disangkal, dikatakan mencolok, dan tidak bisa disangkal lagi kan? Karena ya orang yang sudah disembuhkan dengan mujizat itu umurnya sudah 40 tahun. Mereka akhirnya harus melepaskan Petrus dan Yohanes. Karena orang-orang saat itu memuji Allah karena mujizat tersebut. Mereka takut kepada rakyat saat itu. Tapi kita tahu akhirnya Petrus ditangkap. Yohanes diasingkan. Tapi kita memuji Tuhan, mengucapkan syukur. Puji Tuhan ya kepada murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus yang mengalami banyak kesengsaraan ya, kesulitan saat mengabarkan Injil. Karena mereka, berita sampai di kita, seluruh dunia mengetahui Tuhan Yesus. Dan karena kita mendengar berita Injil ya,
yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu akhirnya sampai di kita. Kita mengenal nama Tuhan Yesus, kita percaya. Dan puji Tuhan, saat menyelamatkan manusia, orang di Indonesia pun, yaitu saya, bisa dipakai Tuhan. Itu kan apa? Karena jasa rasul-rasul tersebut yang telah memberitakan Injil. Puji Tuhan. Karena mereka manusia bisa mendengar suara Tuhan langsung. Bahkan ada yang bersaksi bisa melihat malaikat, bisa melihat surga dan neraka. Kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Setiap orang dikasih talenta sendiri-sendiri. Setiap orang dikasih tugas sendiri-sendiri. Saat Tuhan memberikan kesempatan ya kepada kita, memberikan nubuatan atau kesempatan untuk bisa melihat surga dan neraka, untuk bisa melihat sesosok malaikat, atau bahkan bisa melihat Tuhan Yesus sendiri, pasti ada maksud Tuhan untuk menguatkan diri kita dan melakukan apa yang harus dilakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Itu adalah tugas kita. Kita berdoa dan berharap masih banyak orang lagi, anak-anak cucu kita, saudara-saudara kita yang ada di manapun ya, sampai ke penjuru bumi, bisa mendengar suara Tuhan, bisa melihat nubuatan-nubuatan Tuhan, atau apapun yang berasal dari Roh Kudus yang kita tahu punya maksud, dan maksudnya pasti untuk kebaikan manusia. Kita berharap Roh Kudus memenuhi muka bumi ini. Kita berharap, kita saling dukung, kita saling bantu. Amin ya. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, apapun yang kita lakukan, kita mau tidak mempermuliakan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan, itu tidak berpengaruh kepada Tuhan Yesus, tapi berpengaruh pada hidup kita. Kenapa? Karena kita perlu Roh Kudus. Kita perlu mengasihi Tuhan Yesus, mempermuliakan Tuhan Yesus. Kita karena selama kita di muka bumi, kita perlu Roh Kudus. Amin ya. Satu-satunya untuk bisa mendapatkan Roh Kudus, mengasihi Tuhan Yesus dengan tulus. Karena kita tahu Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Rahmat dan belas kasihan dari Bapa untuk umat manusia itu benar-benar sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan kita saat ini mendapatkan berkat ya, karena kedatangan Tuhan Yesus saat itu. Roh Kudus masih berbicara, puji Tuhan. Amin. Dan kita berharap dan berdoa Roh Kudus masih berbicara sampai kesudahannya. Amin ya. Kita saling mendukung, saling membantu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Amin.